Pria 22 tahun asal California kembali ke pengadilan, dituduh membunuh 4 gadis dengan BMW yang diduga melaju kencang di jalan raya Pantai Pasifik. Itu tragis, itu emosional, itu sangat menghancurkan. Tapi itu bukan pembunuhan. Pria yang sekarang membelanya adalah wajah yang sudah dikenal, pengacara yang sama yang membela Karen Read, Alan Jackson. Dan minggu ini, dia mencoba agar 4 dakwaan pembunuhan yang dihadapi kliennya dibatalkan. Dan dia bahkan menyebut seorang pembunuh terkenal yang membunuh 4 orang. Dakwaan ini juga sedang dihadapi Bryan Kohberger. Apa yang dikatakan Alan Jackson, bahwa kliennya sebenarnya sedang melarikan diri ketika mobilnya menabrak 4 gadis yang akan segera lulus kuliah. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Sekarang, ketika terjadi kecelakaan mobil, apa perbedaan antara itu sebagai kecelakaan dan sebagai pembunuhan? Itulah pertanyaan yang menjadi inti dari kasus ini. Yang sedang kita ikuti, California, di mana 4 gadis diduga dibunuh oleh seorang pria yang mengendarai BMW yang diberikan oleh orang tuanya. Pria itu adalah Frazier Bohm. Sekarang dia di pengadilan minggu ini di California Selatan. Dia menghadapi 4 dakwaan pembunuhan atas apa yang terjadi di sepanjang Pacific Coast Highway pada tanggal 17 Oktober 2023. Ini secara khusus terjadi di sebuah area yang disebut Dead Man's Curve. Pengacara baru Bohm yang berpengalaman dan berpengaruh, kemungkinan mahal untuk keluarganya, berargumen di pengadilan agar dakwaan pembunuhan kliennya dibatalkan. Sebenarnya yang kita bicarakan hanyalah kecelakaan dan tragedi. Berikut alasannya. Polisi mengatakan Bohm yang saat itu berusia 20 tahun berada di balik kemudi BMW-nya. Orang tuanya memberi mobil saat ulang tahunnya yang ke-16. Semua ini terjadi di Malibu, daerah yang sangat mewah dan kaya di California Selatan. Dan Bohm diduga melaju dengan kecepatan 104 mil per jam. Batas kecepatan di daerah itu 45. Sekarang, Bohm dilaporkan melaju kencang di Pacific Coast Highway. Itu jalan yang indah tapi bisa sangat berbahaya. Sebagian besar foto Pacific Coast Highway yang kami temukan diambil setelah kebakaran hutan di Malibu. Tapi kamu pasti bisa membayangkan jenis jalan yang kita bicarakan di sini. Malam itu, di tahun 2023, Frazier Bohm diduga melaju lebih dari 2 kali batas kecepatan. Dan ke-4 gadis ini sedang keluar dari mobil di bahu jalan Pacific Coast Highway. Mereka adalah Niham Ralston, 20, Peyton Stewart, Asha Weir, dan Deslyn Williams, masing-masing 21 tahun. Ke-4 gadis itu adalah saudari perkumpulan mahasiswa di Universitas Pepperdine. Mereka adalah mahasiswa tingkat akhir yang akan lulus musim semi nanti dan melanjutkan hidup. Polisi menyatakan Bohm menabrak mereka dengan mobil, menewaskan ke-4 gadis itu. Kini, area jalan raya tempat Bohm menabrak para gadis itu disebut Dead Man's Curve. Dan, menurut KABC ruas jalan itu memiliki kecelakaan mobil terbanyak dibandingkan bagian lain dari jalan raya sepanjang 21 mil itu. Bohm ditangkap seminggu setelah kecelakaan. Jaksa menyatakan kematian 4 gadis ini bukan kecelakaan. Bahkan, mereka menyebut kematian ini sebagai pembunuhan. Jaksa menyatakan, Bohm mempercepat dari 93 ke 104 mil per jam, hanya 25 detik sebelum menabrak 3 gadis pertama. Menurut data yang diambil dari BMW dan apa yang disebut kotak hitam di dalam mobil. Sekarang, mereka berpendapat bahwa percepatan tersebut adalah bukti bahwa Bohm mengemudi dengan cara yang membuat kecelakaan ini bukanlah sebuah kecelakaan. Itu adalah tindakan pembunuhan. Sekarang, pengacara Bohm, Alan Jackson, di pengadilan minggu ini berargumen bahwa tuduhan pembunuhan tersebut harus dibatalkan dengan mengatakan bahwa kecepatan tidak bisa dianggap sebagai niat jahat. Tindakan apa yang dilakukan Frazier Bohm yang secara objektif melibatkan kemungkinan besar akan menyebabkan kematian? Itulah pertanyaan yang ada di hadapan pengadilan. Itu juga pertanyaan di hadapan hakim. Apa yang terjadi di Pacific Coast Highway? Saya tidak bisa memperjelas tentang hal ini. Itu adalah tabrakan yang tragis. Tapi tragedi tidak sama dengan pembunuhan. Nah, dan hukum tidak mengizinkan jaksa wilayah mengubah kecelakaan fatal menjadi pembunuhan tingkat 2. Hanya dengan menyebut kecepatan sebagai niat jahat,
Karena kita kembali ke postulat pertama, kecepatan tidak bisa dianggap sebagai niat jahat. Di California, memang tidak ada alkohol, tidak ada obat-obatan, tidak ada tes, tidak ada balapan, tidak ada gangguan, tidak ada riwayat driving under the influence oleh klien saya. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada peringatan Watson, tidak ada pernyataan ketidakpedulian setelah kejadian, tidak ada catatan kriminal, tidak ada riwayat mengemudi, tidak ada riwayat mengemudi buruk. Tidak ada konsekuensi serius yang dijatuhkan oleh pemerintah dalam proses peradilan. Tidak ada yang pernah disebutkan dalam kasus-kasus di mana niat jahat tersirat ditegakkan di California. Jadi apa yang tersisa bagi masyarakat? Apa yang tersisa bagi mereka? Semua jawaban tidak itu. Satu demi satu, terus-menerus yang mulia, semua jawaban tidak itu. Buat mereka hanya bergantung pada satu hal saja. Dan inilah dasar dari seluruh postulat teoretis mereka. Kecepatan, hanya itu. Kecepatan yang diduga. Kecepatan yang diperdebatkan. Pertanyaan Jackson, apakah bom yakin melaju secepat yang diklaim penuntut? Tapi hakim menanggapi hal itu di pengadilan, mempertanyakan bagaimana bom bisa tidak tahu bahwa dia melaju jauh lebih cepat dari batas kecepatan. Masalah dengan kasus penuntut dan perintah penahanan dari hakim adalah tidak ada bukti. Catatan tersebut sama sekali tidak memiliki bukti bahwa Frazier tahu seberapa cepat dia melaju. Itulah sebabnya saya mengangkat hal ini. Bagaimana mungkin seseorang yang mengemudi 100 mil per jam atau 90 atau berapapun kecepatan sebenarnya di kisaran itu tidak mengetahuinya. Kamu melaju sangat cepat, bagaimana bisa kamu tidak tahu? Secara realistis? Sangat cepat bukanlah standar. Tidak. Pak Trici jawab pertanyaan saya. Jika kamu mengemudi mobil dengan kecepatan 95 mil per jam, kamu tahu kamu tidak mengemudi 40. Nah, berapa yang aku salah tentang itu? Kamu benar, tapi kecepatan saja tidak cukup. Saya mengerti itu. Kecepatan saja tidak cukup, itu tidak cukup. Tetapi untuk menilai pengetahuan seseorang tentang apa yang mereka lakukan, kesadaran mereka akan hal itu, Anda juga harus menggunakan akal sehat. Dan maaf, saat Anda mengemudi dengan kecepatan 95 mil per jam, 100 mil per jam, Anda tahu Anda sedang mengemudi dengan sangat cepat. Anda tahu itu. Jika mobil-mobil lain melaju 70, 75, 80 di Pacific Coast Highway, yang memang sering terjadi, sekarang kita hanya bicara soal persepsi, kan? Sekarang kita bahas persepsi jalur. Anda pasti merasa sedang melaju kencang. 2 minggu lalu di jalan itu, mobil-mobil sport menyalip saya saat saya melaju 70. Ngomong-ngomong, itu sudah di atas batas kecepatan. Saya tidak menyadarinya karena setiap mobil di samping saya baik melaju dengan kecepatan yang sama atau lebih cepat dari saya. Ini masalah persepsi. Bukan berarti dia melaju 70, 80, 90 mil per jam atau kecepatan berapapun. Yang mana jaksa penuntut tidak bisa temukan di zona 25 mil per jam, tepat di sebelah sekolah, dia ada di Pacific Coast Highway. Mobil-mobil lain juga melaju dengan kecepatan yang sama. Ya, mungkin dia melaju lebih cepat dari mobil-mobil di sebelahnya, tapi tidak sampai pada tingkat yang hampir pasti menyebabkan kematian. Dan itulah titik di mana seharusnya begitu. Saya akan membahas kesaksian kepada prelim. Dan apa fakta-fakta mendasar dari kasus ini. Tapi sebagai gambaran awal, semua bukti dari para saksi sipil dalam kasus ini menunjukkan bahwa terdakwa melaju pergi jauh lebih cepat. Mereka bahkan tak bisa membuktikan dia mengemudi secepat itu. Kamu tahu bahwa dia sudah ratusan yard di depan pada saat itu dari para saksi. Tidak satu pun saksi di sidang pendahuluan. Tidak ada yang melihat dia melaju 100 mil per jam, tidak satu pun. Saksi yang ditanya seberapa cepat dia melaju memperkirakan kecepatannya sekitar 70. Jaksa mengatakan alasan bom diduga melaju kencang menjadi inti kasus ini. Ada seorang pria bernama Victor Calandra yang memperhatikan bahwa bom mengemudi dengan cepat sebelum kecelakaan, dan dia diduga mengatakan kepada bom untuk benar-benar memperlambat laju di lampu merah. Sebelum pria berusia 22 tahun itu melaju kencang dan menabrak beberapa saat kemudian. Menurut surat kabar Pepperdine Graphic, Calandra berkata, saat dia dan bom berhenti di lampu merah, dia melihat bom memegang ponsel di antara kedua kakinya di bawah setir dan mungkin sedang mengetik pesan. Dia kemudian diduga berkata kepada bom, kutip, "Hei, kamu harus hati-hati, kamu bisa celaka," katanya. Lampu hijau menyala, bom langsung melaju dan beberapa detik kemudian diduga menabrak 4 gadis hingga tewas. Pembela bom menyatakan
Setiap komunikasi dengan Calandra adalah konfrontasi, dan Bohm merasa takut. Jadi dia melarikan diri dari situasi amarah di jalan sebelum kecelakaan itu terjadi. Itulah sebabnya dia melaju dengan kecepatan tinggi. Di sini bahkan tidak ada bukti bahwa Frazier memang berniat mengemudi dengan kecepatan tinggi demi kesenangannya sendiri. Setiap bukti yang tersedia justru mendukung sebaliknya. Bahwa dia bereaksi terhadap kejadian yang terjadi saat itu juga, termasuk dikejar dan ditabrak oleh kendaraan muda beberapa detik sebelum tabrakan. Itu bukanlah niat jahat. Sekarang, pada sidang ini, pembela Bohm meminta untuk dapat mengambil data dari ponsel Calandra, saksi termasuk data Global Positioning System lokasi dan kecepatan. Dan mereka juga ingin melihat komunikasi apa saja yang dilakukan Calandra dengan saksi lain di lokasi kejadian. Bohm diduga mengatakan pada penyidik setelah menabrak 4 gadis itu bahwa itu kecelakaan. Dia mengatakan bahwa dia harus membanting setir karena mencoba menghindari mobil di sebelahnya yang telah menabrak kaca spion sisi pengemudinya. Jaksa penuntut berargumen bahwa mereka telah menemukan mobil itu dan mobil tersebut tidak mengalami kerusakan apapun. Sekarang, inilah yang dikatakan pihak penuntut untuk mendukung tuduhan pembunuhan tersebut. Jadi, pertanyaan yang sekarang kita hadapi adalah apakah ada cukup bukti yang diajukan ke pengadilan untuk mengeluarkan perintah penahanan agar terdakwa menjawab tuduhan tersebut. Dan pihak pembela telah berulang kali mengatakan bahwa kecepatan saja tidak cukup dan kecepatan secara terpisah bukanlah penentu. Watson dan semua turunannya. Berkali-kali mereka tidak memberikan definisi apa itu niat jahat yang tersirat. Mereka membicarakan tentang keadaan dan bagaimana setiap kasus harus dievaluasi berdasarkan keadaannya sendiri. Tidak ada angka yang pernah diberikan oleh pengadilan. Ini bukan kasus kecepatan secara terpisah, di mana terdakwa mengemudi di jalan terbuka tanpa kendaraan lain, tanpa mobil lain, pejalan kaki hanya melaju kencang dan mencapai kecepatan tinggi. Ini adalah kasus di mana kejahatan terjadi di jalan yang di kedua sisinya terdapat rumah, dengan jalan masuk dan garasi yang langsung menghadap ke jalan. Dengan kendaraan lain yang saat itu melaju sesuai batas kecepatan saat dia mengemudi. Mobil-mobil parkir paralel di pinggir jalan dan pejalan kaki berjalan di sisi-sisi tersebut. Mengingat bagian jalan Pacific Coast Highway itu yang dikatakan terdakwa bahwa dia sudah familiar, tidak memiliki trotoar. Semua informasi ini sudah diketahui oleh terdakwa pada saat dia memutuskan untuk melakukan tindakan yang dia lakukan. Ketika Jackson menyampaikan poin terakhir, ia secara mencolok mereferensikan seorang pembunuh berantai 4. Ini adalah tuduhan yang sama yang sedang dihadapi oleh Brian Kohberger. Itulah intinya. Brian Kohberger membobol sebuah asrama dan membantai 4 orang. Dia didakwa 4 pembunuhan, namun membela diri. 4 dakwaan pembunuhan. Ini pembunuhan yang mulia. Itu yang hakim salah pahami. Apakah itu berbahaya? Tentu apakah ada kemungkinan seseorang bisa terluka? Mereka memang terluka, jadi jelas ada kemungkinan. Apakah ada tingkat yang tinggi? Sebuah kepastian yang hampir pasti, seperti yang dikatakan dalam kasus lainnya. Apakah ada kepastian yang hampir pasti? Kemungkinan besar bahwa seseorang akan meninggal malam itu pada waktu tersebut. Dan dia tahu, lalu mengabaikannya. Jawabannya jelas tidak. Kita tidak harus suka. Saya tidak meminta siapapun untuk menyukai atau membenarkan apa yang terjadi. Ya, saya meminta pengadilan, sebut saja apa adanya. Kita adalah penegak hukum yang objektif, itulah pekerjaan kita. Kita tidak menggunakan emosi, kita tidak menggantikan tragedi. Untuk hukum, kita tidak menggantikan emosi dengan hukum. Itu tragis, itu emosional, itu sangat menghancurkan. Hakim kemudian membuat keputusan, apakah Fraser Bohm harus menghadapi dakwaan pembunuhan dalam kasus ini? Tuan Bohm mengemudi setidaknya 70, mungkin 80 atau 85 dan bukti objektif menunjukkan kecepatannya 100 di zona 45 mil per jam. Zona, ya dia mengemudi ceroboh, berpindah jalur, menelepon pengemudi lain untuk memperingatkan. Itu yang terjadi. Apakah dia akan melukai orang lain atau dirinya sendiri?
Beberapa pengemudi lain juga memperhatikan perilakunya. Mengemudi sangat cepat, ya salah satu dari mereka saya kira membunyikan klakson padanya. Bohm tidak menerobos lampu merah. Dia memang melakukan pelanggaran lalu lintas yang sangat-sangat serius di sini hanya karena kecepatannya saja. Saya tidak percaya ada bukti dalam kasus ini bahwa dia menginjak remnya, juga tidak ada bekas rem untuk bukti yang dapat diamati tentang pengereman itu. Di sini berdasarkan pengakuannya sendiri, dia tahu betapa berbahayanya hal ini. Dua temanku, sahabat-sahabatnya, tewas karena kecepatan yang berlebihan. Kecepatan sangat berlebihan. Dia juga akrab dengan Pacific Coast Highway. Masuk akal berasumsi karena keakraban itu. Dia tahu yang harus dilakukan. Secara khusus, area yang disebut Dead Man's Curve, tempat kecelakaan ini terjadi. Hakim Edgeworth menemukan unsur pembunuhan terpenuhi pada elemen kedua untuk sidang pendahuluan. Ya, dalam ranah yang masuk akal. Standar bukan di sidang pendahuluan, tapi di luar keraguan masuk akal. Diminta untuk sidang, saya tidak mengatakan seperti apa buktinya nanti. Jika kasus ini benar-benar masuk ke persidangan, apakah kasus tersebut akan terbukti? Apakah kasus pembunuhan itu akan terbukti di luar keraguan yang masuk akal? Apakah iya atau tidak? Tidak ada yang tahu jawabannya. Tapi itu bukan pertanyaan untuk hari ini. Pertanyaan untuk hari ini adalah apakah ada cukup bukti bagi hakim untuk membuat temuan seperti yang dia lakukan, termasuk kesimpulan-kesimpulan yang dia buat, hukum yang dia terapkan, dan apakah Anda percaya bahwa temuan hakim itu dipaksakan benar-benar didukung oleh fakta-fakta sebagaimana diterapkan pada hukum yang berlaku dalam kasus ini. Jadi permohonannya dengan hormat ditolak. Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang hal ini. Dari California, mantan Jaksa Federal dan Presiden West Coast Trial Lawyers, Nemo Romani. Senang sekali Anda hadir di Law and Crime. Kasus ini sangat menyedihkan, 4 gadis kehilangan nyawa. Apa pendapat Anda tentang pengemudi Frazier Baum yang menghadapi tuduhan pembunuhan atas apa yang diduga terjadi di Pacific Coast Highway? Krista, terima kasih sudah mengundang saya. Dan ini memang perbedaan yang besar. Di bawah hukum California, tuduhan pembunuhan tingkat 2 itu membawa hukuman potensial 15 tahun hingga seumur hidup di penjara negara bagian. Di mana jika pihak pembela berhasil, baik sebelum persidangan yang tidak terjadi atau saat persidangan, dalam membatalkan dakwaan pembunuhan karena kelalaian berat dalam mengemudi hanya membawa hukuman maksimal 10 tahun. Jadi ada perbedaan yang sangat besar antara kedua dakwaan di sini. Dan saya tidak terkejut. Alan Jackson dan pihak pembela benar-benar berusaha keras untuk membatalkan dakwaan pembunuhan itu. Ya, dan kita akan membicarakan Alan Jackson sebentar lagi, karena bagi orang-orang yang mungkin sudah lupa, memang sulit untuk melupakan. Tapi persidangan Karen Read. Ini adalah orang yang sama yang sekarang mencoba membantu klien lain dalam kasus yang melibatkan dugaan kematian dengan kendaraan. Di California, bisakah seseorang didakwa pembunuhan kendaraan atau ada dakwaan pembunuhan lain yang lebih spesifik terkait kendaraan? Bagaimana perbandingannya dengan situasi klien ini di sini? Di California, Anda dapat didakwa pembunuhan kendaraan yang merupakan wobbler bisa sebagai pelanggaran ringan atau kejahatan berat. Misalnya, Anda tahu Anda menerobos tanda berhenti, mungkin itu pelanggaran ringan. Anda sedang mengetik pesan sambil mengemudi. Anda berada di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol, itu akan menjadi kejahatan berat. Seperti yang saya bilang, hukumannya bisa sampai 10 tahun, tergantung pada dakwaan pembunuhan karena kelalaian yang lebih serius. Kami biasanya punya 3 rentang hukuman, 2, 4, atau 6 tahun. Anda bisa berada di tengah rentang itu jika mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan menyebabkan kematian. Dan ada cek jika ada faktor pemberat lain, seperti pernah melakukan driving under the influence sebelumnya, melarikan diri dari lokasi kecelakaan. Jelas, itu tergantung pada penuntutan. Maksud saya, Anda membahas hal serius di sini, yaitu balapan lebih dari 100 mil per jam menurut penuntut. Pada tahap ini, hakim harus menilai semua bukti dari sudut paling menguntungkan bagi penuntut. Bom melaju 104 mil per jam di zona batas 45 mil per jam. Tanjakan maut di Pacific Coast Highway atau Pacific Coast Highway. Saya kau tahu nih, aku sudah tinggal dan bekerja di LA hampir sepanjang hidupku dan mungkin sudah pernah melewati jalan itu lebih dari 100 kali. Dan jelas seharusnya tidak melaju mendekati 100 mil per jam di tikungan itu. Seberapa penting hal itu bagi pihak pembela? Mereka mencoba berargumen bahwa ada semacam insiden amarah di jalan yang melibatkan klien mereka dan pria lain.
Pria itu bilang dia baru saja menyuruh Frazier mengurangi kecepatan. Namun, mereka berpendapat pembelaannya adalah Frazier ketakutan sehingga melaju sangat cepat. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat pembelaan yang sukses untuk klien ini, terutama bagian itu? Pihak pembela harus dimenangkan. Untuk saya rasa akan ada perdebatan dengan para ahli. Para ahli mereka akan bersaksi bahwa Fraser Baum melaju jauh di bawah 100 mil per jam. Layar kamu sudah tahu dia mungkin 50, 60 mil per jam, 70, tapi pasti bukan 100. Jadi harapkan saja itu. Kita sudah melihat perdebatan para ahli kendaraan di kasus Karen Reed, jadi harapkan itu saja. Tapi juga semacam perdebatan kan? Light sekali lagi saya terus kembali ke kasus Karen Reed, di mana mereka berargumen bahwa pacarnya dibunuh oleh petugas polisi di rumah itu. Tapi jika Anda ingin menjadi pengacara pembela yang baik, dan Alan Jackson adalah salah satu yang terbaik, dia sangat dihormati di Los Angeles. Dia melakukan pekerjaan hebat untuk Karen Reed. Pada dasarnya hanya bersalah atas tuduhan paling ringan. Anda ingin menyajikan teori alternatif kepada para juri. Saya tidak bilang ini akan memenangkan kasusnya, tapi itulah yang dilakukan pengacara pembela yang baik. Dan mereka harus menemukan sesuatu yang tepat. Anda ini sebenarnya satu-satunya argumen yang masuk akal yang mereka miliki jika Baum benar-benar melaju secepat ini. Saya tidak bilang dia tak bersalah atau tak bersalah atas pembunuhan, tapi argumen itu akan muncul di persidangan. Dalam kasus ini, apalagi Baum terancam hukuman penjara lama. Pembela mungkin akan mengambil risiko di sini. Saat Alan Jackson masuk, saya rasa semua orang tahu dia mengikuti persidangan Karen Reed dan teori alternatifnya. Dan dia tampak sangat seperti gigih, tahu kan? Dan setiap saat, tahu kan, seperti menciptakan sesuatu yang berbeda, rasanya seperti dia sedang menciptakan realitas yang berbeda untuk para juri. Sekarang, jika kamu percaya Karen Reed tidak bersalah, seperti itulah kenyataan yang terjadi. Tapi, bagaimana kamu mendeskripsikan dirinya sebagai peserta permainan ini? Bagaimana kamu menggambarkan gaya Alan Jackson dan pengaruhnya dalam kasus ini? Alan hebat dan mereka bilang pertahanan terbaik adalah menyerang. Hampir apa yang dia lakukan pada Michael Proctor terkait penemuan pesan teks merugikan itu. Dia benar-benar menghancurkan saksi penegak hukum. Saya belum pernah melihat seperti ini sejak Mark Fuhrman di kasus O.J. Simpson. Maksud saya, itu saya perasaan itu benar-benar sebuah Commonwealth diadili. Negara membuat berbagai macam kesalahan, baik dalam hal penyelidikan maupun penuntutan. Jadi semuanya kacau. Tapi tak, kamu harus menonton itu berkali-kali, kan? Jelas, ada persidangan, lalu persidangan ulang. Sepertinya negara yang sedang diadili. Sekali lagi, saya rasa dia sekali yang akan bisa melakukan itu di sini. Ada 4 korban muda, kasus yang benar-benar tragis. Saya rasa Bom bukan salah satunya. Karen Reed, jika kamu tanya saya beberapa tahun lalu, ada kasus di mana kamu mengenal seseorang. Secara sengaja tidak, dia menabrak pacarnya yang merupakan polisi. Dan kamu akan melihat orang-orang di luar sana melakukan protes, membela terdakwa kriminal. Saya pasti akan bilang kamu gila. Jadi apa yang dilakukan oleh Jackson, baik di dalam maupun di luar ruang sidang, dari sudut pandang hubungan masyarakat, benar-benar luar biasa. Sekali lagi, faktanya berbeda di sini. Korban-korban yang patut dikasihani. Saya tidak yakin itu akan menang, tapi saya rasa pembela tidak akan menyerah begitu saja. Saya juga merasa ini menarik. Untuk saksi ini, Victor Calandra, siapa dia? Ceritanya, dia melihat Frazier Baum. Dan, menurutnya, Frazier mengemudi secara ugal-ugalan. Dan kurang lebih dia bilang, "Hey bro, pelan-pelan dong." Lalu Frazier melaju kencang, dan tak lama kemudian di Pacific Coast Highway, dia menabrak 4 mahasiswa Pepperdine ini. Kamu tahu, orang ini menjalani hidup biasa dan mungkin dalam pikirannya, dia sedang melakukan hal yang benar. Jika semua yang dia katakan itu benar, itu adalah hal yang benar. Dan hanya memberitahu seseorang yang sedang ngebut, kita semua pernah melihat pengemudi seperti itu sebelumnya, dan kamu pasti berpikir, aduh, nggak bisakah orang itu pelan-pelan saja? Dan jika itu yang terjadi, maksudku, dia kena masalah apa apalagi dengan Alan Jackson? Kamu pasti ingat Michael Proctor dan perlakuannya. Bagi orang ini, mungkin dari sudut pandangnya, ia hanya ingin memberitahu seseorang untuk pelan-pelan. Apa yang bisa menantinya? Jika kasus ini sampai ke pengadilan, Ya, oke, saya pikir kasus ini akan dibawa ke pengadilan dan saya memperkirakan akan ada pemeriksaan silang yang sangat melelahkan. Dia akan menjadi salah satu saksi kunci dalam kasus ini. Itu bisa berdampak dua arah. Nah, kita juga sudah bahas argumen pembela, kan? Adalah insiden kemarahan di jalan, Baum mencoba melarikan diri.
Tapi dari sudut pandang jaksa, dia bisa menjadi saksi yang hebat karena dia menunjukkan pengetahuan dan niat Baum, kan? Satu hal yang disebutkan hakim selama sidang 995, di mana dia menolak permohonan untuk memberhentikan Hakim Robinson. Di sini di LA mengatakan bahwa lihat Frazier Baum tahu bahwa ngebut itu berbahaya. Dia punya maaf teman yang meninggal dalam kecelakaan mobil terkait ngebut. Dia mengatakan itu kepada penegak hukum. Jika ada saksi yang melihat langsung dan menegurnya karena mengemudi terlalu cepat dan berbahaya, misalnya berkata, kamu bisa membunuh seseorang. Menurut saya tidak tahu apa kata saksi mengatakan itu, tapi hal itu sangat membantu penuntut. Karena itu menetapkan mens rea, niat kriminal, keadaan pikiran yang diperlukan untuk unsur jahat, pembunuhan, karena kita sudah membicarakannya sebelumnya. Pembunuhan memerlukan niat membunuh menyebabkan cedera serius atau ketidakpedulian ekstrim terhadap hidup manusia. Jika seseorang mempredikatkan Baum bahwa tindakannya berbahaya dan mematikan namun dia tetap melakukannya, itu sudah cukup untuk pembunuhan berunsur jahat. Ketika berbicara tentang lokasi kejadian ini, Dead Man's Curve di Pacific Coast Highway itu adalah jalan yang sangat indah di pantai barat. Tapi apakah itu lebih membantu pihak penuntut atau pembela? Di satu sisi, sudah banyak kecelakaan fatal di area itu sehingga dinamakan Dead Man's Curve. Di sisi lain, itu adalah jalan yang jika Anda pernah melewatinya, dan dia berasal dari Malibu, jadi seharusnya dia tahu. Maksud saya, itu salah satu tempat terakhir yang Anda pikirkan seseorang seharusnya melaju dengan kecepatan 104 mil per jam. Bagaimana lokasi saja bisa berperan dalam argumen yang akan kita dengar di pengadilan? Itu bisa berdampak dua arah. Saya mendukung penuntutan. Jadi menurut saya ini membantu penuntut. Ini adalah seseorang yang berasal dari daerah tersebut, akrab dengan daerah itu, dan seharusnya sudah tahu. Lebih baik daripada mengemudi secepat itu, kamu tahu. Jadi di zona kecepatan 45 mil per jam, apalagi di bagian tertentu Pacific Coast Highway itu. Jalan raya pantai Pasifik. Sebagai pembela, saya yakin mereka akan membalikkan fakta dan memberikan ini memang berbahaya, kan? Dan lihat beberapa keluarga korban tampaknya sudah tahu mengajukan gugatan perdata terhadap child trans di sini karena kondisi yang berbahaya, bahwa ruas jalan tol itu sendiri memang berbahaya. Jadi siapapun bisa saja terlibat dalam kecelakaan. Dan itulah yang diperdebatkan oleh pihak pembela di sini. Ini memang tragis, tapi ini adalah sebuah kecelakaan. Ini bukan kasus pidana. Kecelakaan mobil sering terjadi. Jadi mereka mungkin akan memakai bukti itu dan memutarnya demi keuntungan sendiri. Sejak Alan Jackson menangani kasus ini yang baru saja terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Maksud saya, itu cukup cepat. Setelah putusan Karen Reed, dia menerima Frazier Baum sebagai klien dan berupaya menurunkan uang jaminannya. Itu tidak berhasil. Dia mencoba agar tuduhan pembunuhan dalam kasus ini dibatalkan. Itu juga tidak berhasil. Apa strategi yang dia gunakan di sini? Hanya semacam mengangkat isu-isu di pengadilan bahkan sebelum sampai ke tahap persidangan. Jadi Chris, ada dua cara yang bisa dia lakukan. Dia bisa mencoba mengambil risiko besar dan berusaha mendapatkan vonis tidak bersalah, kan? Katakan ini kecelakaan dan hanya kelalaian sederhana, tidak memenuhi syarat kelalaian berat untuk pembunuhan karena kelalaian berat saat berkendara. Nah itu bukan tindakan ceroboh secara kriminal. Jadi itu salah satu caranya, kan? Kalau begitu, kliennya bisa bebas. Anda juga bisa lebih nasihati dengan mencoba menggugurkan tuduhan pembunuhan dan berkata ini bukan tindakan jahat. Ini tidak disengaja dan bukan seseorang yang sengaja mempertaruhkan nyawa orang lain. Itu yang benar-benar Anda pikirkan saat membayangkan pembunuhan dengan hati keji. Dan harapkan dia berargumen di bawah Watson. Ada kasus terkenal di Mahkamah Agung California yang mengatakan, dengarkan, ini hanya soal ngebut dan kecelakaan. Yes, jadi meskipun Anda menganggap klien saya ceroboh atau lalai, ini hanya pembunuhan tanpa sengaja, bukan pembunuhan di sini. Ambil pendekatan yang lebih bernuansa dan aman. Beri klien waktu singkat di penjara negara bagian, tapi hindari risiko besar yang bisa membuat juri memvonis pembunuhan dan memenjarakan Anda lama. Saya juga melihat Frazier Baum hanya sebagai seorang klien. Dan dia adalah seseorang yang memang cocok dengan stereotip anak orang kaya. Mobilnya dibelikan oleh orang tuanya. Itu adalah sebuah BMW. Kamu tahu, tinggal di Malibu, daerah yang mahal, kode pos yang elit, dan tentu saja para juri juga akan berasal dari daerah itu. Jadi bukan seolah-olah dia berada di lingkungan yang lebih keras dengan para juri. Tapi di saat yang sama, bagaimana mungkin hanya profil dan stereotip saja, ini anak orang kaya yang tidak peduli dengan hukum. Menabrak 4 mahasiswa? Apakah itu berpengaruh? Bagaimana juri melihatnya saat ia masuk? Nggak diragukan lagi, Chris, persepsi itu penting.
Dan jika para juri berpikir ini hanya anak kaya yang manja, anak nakal yang mengendarai mobil ayahnya, tahu kan, tidak memperhatikan. Itu bisa sangat merugikan bagi pihak pembela. Jadi kamu sering melihat para terdakwa. Bisa saja Sean Diddy Combs atau Louis J. Mangione, tahu kan, berpakaian dengan warna-warna yang sederhana. Jelas tidak ada jam tangan, sepatu, atau ikat pinggang mewah kan. Noseke akan membuat dia terlihat seperti orang biasa kan, seperti orang kebanyakan. Karena itu bukan kesan yang ingin ditampilkan oleh Jackson dan tim pembelanya saat klien mereka berada di ruang sidang. Dan mengetahui bahwa mereka langsung mempekerjakan Alan Jackson, maksud saya benar-benar baru saja selesai dari putusan Karen Reed. Dan dalam kasus ini, para ahli yang perlu dipanggil untuk membela dengan sukses. Maksud saya, apakah ada perkiraan kasar seberapa mahal biaya pembelaan seperti ini? Maksud saya, jelas jika nyawa Anda dipertaruhkan dan bertahun-tahun, Anda tahu, saya mengerti, dalam hal keluarga, jika mereka punya sumber daya. Tapi, bisakah Anda menjelaskan tentang kisaran biaya yang harus dikeluarkan? Dengan Alan Jackson terlibat dan semua sumber daya yang digunakan untuk pembelaan seperti ini? Oh, semuanya Chris. Seperti Alan Jackson lagi. Dia ada salah satu yang ngewong, tak terbaik. Tapi ini saya yakin tarifnya akan sangat mahal dan persidangan itu tidak murah. Ini akan menjadi persidangan dengan biaya miliaran rupiah. Itu berarti jutaan dolar. Bisa jadi ketika semuanya sudah selesai, persiapan, persidangan, banding, semuanya, ini akan sangat mahal bagi Fraser Baum dan keluarganya. Dan kemudian jika ini, kau tahu, jika dan ketika ini masuk ke persidangan. Dan aku tahu bahkan dari pihak penuntut seperti seberapa yakin kamu sebagai jaksa menghadapi, kau tahu ya, kamu akan berhadapan dengan Alan Jackson. Ada, kau akan menghadapi salah satu yang terbaik. Tapi hanya dengan bukti yang kita ketahui saat ini, dakwaan yang mereka ajukan, seberapa yakin kamu sebagai jaksa saat melangkah ke ruang sidang dalam kasus ini? Chris, menurut saya ini kasus kuat jika jaksa bisa membuktikannya. Dia melaju hingga 104 mil per jam dengan kecepatan tertinggi, 93 mil per jam. Saya percaya saat airbag mengembang, dia kehilangan kendali dan menewaskan 4 mahasiswa muda. Saya pikir ini kasus yang kuat. Dan izinkan saya memberitahu Anda sekali lagi, saya sudah sangat lama di Los Angeles. Mantan jaksa wilayah kita yang kalah pemilu, George Gascon. Ya, dia secara umum dianggap terlalu lunak terhadap kejahatan dan itulah sebabnya dia kehilangan pekerjaannya. Bahkan dia mengalahkan kasus ini sebagai pembunuhan. Itulah seberapa kuat menurutnya bukti yang ada dan dia jelas bukan jaksa yang keras. Jadi menurut saya ini kasus yang kuat, saya pikir ini kasus yang bagus. Saya pikir penuntut akan menang, tapi jangan pernah remehkan orang seperti Alan Jackson. Tidak, kita akan lihat bagaimana ini berjalan. Nima Romani, mantan jaksa federal, Presiden West Coast Trial Lawyers. Terima kasih Pak atas waktunya. Senang mendapat perspektif Anda di Law and Crime. Tentu saja Chris, terima kasih sudah mengundang saya. Sampai jumpa lagi. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.